Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader. Salam jumpa kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini rekan trader. Hari Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025. Bulan Agustus bulan perjuangan. Oleh karena itu saya mengerti dan saya paham bahwa trading adalah suatu perjuangan. Perjuangan untuk bagaimana kita bisa memperoleh cuan. Tapi yang paling penting adalah perjuangan untuk kita bisa memanage money management kita, manage strategi kita. Dan untuk itu setidaknya kita harus memperoleh informasi-informasi yang penting supaya bisa melandasi setiap pergerakan kita. Ibarat dalam sebuah peperangan harus kita memerlukan intelijen untuk bisa menemukan informasi sebelum kita menyerang ke posisi lawan. Oleh karena itu, kami memberikan informasi buat rekan trader semuanya. Kami memberikan sedikit masukan, kami memberikan sedikit analisa agar rekan trader memiliki pegangan sebelum trading di hari ini. Rekan trader, seperti biasa tanpa buang waktu yang lama lagi, saya akan mencoba memberikan hasil dari pergerakan pasar yang terjadi di hari kemarin. Kalau rekan trader lihat di hari kemarin secara garis besar di sini sudah sangat jelas kita lihat bahwa dari indeks dolar Amerika kemarin bergerak sangat datar antara 99.6. Sabar rekan trader, ini kacamata perlu nih. Harus memerlukan kacamata ini. Mata saya udah sulit banget untuk melihat, oleh karena itu sabar rekan trader. Nah, oke. Rekan trader, indeks dolar Amerika bergerak dari 98.608 di hari kemarin hingga level tertingginya itu di atas 98.940. Hari ini sepertinya ada tanda-tanda bahwa dia akan mencoba bergerak lebih tinggi lagi. Kita akan lihat sampai perdagangan hari ini selesai. Dan kalau kita lihat untuk Euro USD kemarin pada prinsipnya bergerak datar juga, sangat dipahami karena kemarin tidak ada berita yang bisa melandasi pola pergerakannya, jadi pergerakannya sangat datar. Dia bergerak di seputaran 1.15477 hingga 1.15944. Untuk pound sterling kemarin sedikit memiliki pergerakannya agak sedikit menguat hingga 1.33284, walaupun akhirnya dia bergerak juga sangat datar dan ditutup kembali mengalami pelemahan, ditutup di posisi 1.32743. Sedangkan untuk Gold perlahan namun pasti, walaupun di pasar Asia, di pasar Eropa, dia agak sedikit mengalami penekanan, akan tetapi masuk di pasar Amerika dia kembali terbang tinggi hingga menembus level 3.384.69 dan akhirnya ditutup di posisi 3.374.27. Sedangkan untuk USD yen Jepang, kita lihat rekan trader semuanya, USD yen Jepang ini pola pergerakannya walaupun sempat naik di pasar Asia dan Eropa, tapi kemudian masuk di pasar Amerika dia tertekan dan turun, jatuh lagi dan ditutup di posisi 146.980. Nah, rekan trader, ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan seperti biasa, setiap hari kita selalu ada analisa-analisa harian kita yang coba saya bawakan buat rekan trader. Dan untuk hari ini, tema yang saya coba angkat masih tetap seputar emas. Karena emas ini adalah aset yang menurut saya sangat luar biasa untuk kita perbincangkan. Tema hari ini kita akan berbicara tentang pelemahan terbatas emas di tengah sikap dovish The Fed. Nah, ini dia rekan trader. Pelemahan terbatas emas di tengah sikap dovish The Fed. Kita bisa lihat dan kita coba langsung masuk aja di platform. Pelemahan terbatas itu memang benar-benar terjadi saat ini. Walaupun sempat kita lihat dia kemarin menyentuh level 3.385 arah menuju 3.400. Hari ini sempat menguat juga di 3.384, 82.64, tapi kemudian agak sedikit jatuh. Kita bisa lihat rekan trader
Sekarang dia berada di posisi 3.363, agak sedikit mengalami koreksi. Dan apakah pelemahan ini akan terus berlanjut atau dia akan kembali lagi mencoba naik ke posisi 3.900 atau mungkin sekitaran 3.390-an atau menuju ke 3.400. Nah, ini dia. Kenapa tema yang saya angkat menyatakan bahwa emas ini agak sedikit melemah di tengah sikap dovish the Fed. Hal ini tidak bisa kita pungkiri dari apa yang dikeluarkan, pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank the Fed, Mary Daly, di mana Mary Daly ini menyatakan bahwa penurunan tingkat suku bunga harus segera dilakukan. Artinya sudah ada percikan-percikan yang dilakukan oleh para pejabat the Fed untuk memberikan tekanan-tekanan terhadap Jerome Powell dalam memangkas tingkat suku bunga. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa dari sisi geopolitik atau dari sisi politik, saya bisa bilang bahwa permainan politik yang dimainkan oleh Donald Trump sangat luar biasa, rekan trader. Ini terbukti, rekan trader, bahwa Donald Trump langsung memecat komisaris dari Badan Statistik Labor, ya, Badan Statistik Angkatan Tenaga Kerja, ya, Erica McCartner, karena data yang dikeluarkan kemarin, lapangan pekerjaan non-farm payroll itu turun, rekan trader. Nah, ini dia, rekan trader. Data laporan lapangan pekerjaan yang lemah pada hari Jumat lalu menjadi impact di mana langsung dipecat. Artinya Donald Trump punya agenda-agenda untuk mencoba memberikan tekanan terhadap Jerome Powell, karena dari rapat pertemuan FOMC dari 9 orang, 2 orang itu tidak setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Jerome Powell. Ya, ini sangat di luar suatu kebiasaan, rekan trader. Akhirnya dari sini kita bisa lihat bahwa sikap dovish yang dikeluarkan oleh Daily Mail, anggota The Fed dari San Francisco, setidaknya dia memberikan gambaran bahwa sudah mulai ada percikan-percikan untuk bisa dilakukan pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada bulan September nanti. Walaupun secara garis besar Jerome Powell menyatakan bahwa dia akan menunggu sampai data yang ada dikeluarkan, termasuk data-data tarif yang dikeluarkan. Setelah dia melihat semuanya oke, baru dia bisa memutuskan. Tapi secara garis besar kalau kita lihat percikan-percikan dovish yang dikeluarkan ini merupakan kabar gembira buat trader emas. Kenapa? Karena kalau ini dovish dikeluarkan dan akan memberikan suatu kemungkinan yang besar pemangkasan tingkat suku bunga pada bulan September nanti, ini artinya, rekan trader, emas punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan kalau memang ini akan berlanjut terus, 3.400 udah tinggal sedikit lagi akan tercapai. Dan apabila nanti bulan September nanti pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan, tembus 3.500. Dan tidak terlalu kemungkinan 3.600 bisa terjadi lagi. Jadi di kuartal ketiga dan keempat nanti, ini adalah masa yang sangat menentukan. Apabila pemangkasan tingkat suku bunga itu dilakukan, artinya emas punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Karena pemangkasan tingkat suku bunga adalah hal yang sangat krusial yang diinginkan oleh Donald Trump. Oleh karena itu, apakah menjelang akhir pemerintahan Jerome Powell nanti sampai tahun 2026, Jerome Powell akan memberikan hadiah berupa pemangkasan tingkat suku bunga yang ekstrim demi kebijakan ekonomi Donald Trump? Kita akan lihat sama-sama. Dan kalau ini terjadi, rekan trader semuanya, gold bukan cuma 3.500, bisa 3.600 atau 3.700 menjelang sampai akhir tahun 2025 nanti. Tapi range antara 3.500 100% bisa akan terjadi setelah pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan oleh The Fed. Oleh karena itu, bersiap-siap aja rekan trader, emas akan siap-siap untuk terbang tinggi seperti Raja Wali.
karena dia novice. Oke rekan trader, thank you atas apa yang telah saya sampaikan. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal ini akan kita mulai dari indeks dolar Amerika. Apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Secara garis besar kita lihat bersama-sama bahwa indeks dolar Amerika hari ini mengalami pergerakan yang sangat luar biasa, walaupun tendensi bullish masih ada. Tapi hati-hati bahwa pelemahan masih bisa saja terjadi. Oleh karena itu saya memprediksikan bahwa bullish ini masih bisa naik hingga level tertinggi di 99.161, akan tetapi hati-hati bahwa dia ini kembali bisa jatuh hingga menembus level 98.608. Nah, ini dia yang harap diperhatikan oleh rekan trader dari pergerakan indeks dolar Amerika. Bagaimana untuk Euro USD? Kita lihat bersama-sama rekan trader. Untuk Euro USD secara garis besar kita lihat di sini bahwa Euro USD agak sedikit mengalami penekanan dalam pergerakan harian hari ini. Analisa saya kalaupun memang dia jatuh, tidak terlalu kemungkinan dia bisa hingga menembus level 1.15145. Tapi hati-hati, penguatan bisa saja terjadi dan dia bisa kembali lagi ke level tertinggi di posisi 1.15835. Nah, ini dia pola pergerakan yang bisa saja terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama-sama pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Secara garis besar, wah, pound sterling ini agak-agak sedikit gila juga. Tapi menurut analisa saya peluang untuk naik sangat kuat. Saya masih bisa bilang bahwa dia ini punya peluang besar naik. Bisa dia naik sampai level tertingginya itu di seputaran 1.33215. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih tetap bisa terjadi dan bisa membuat dia turun ke posisi yang lebih rendah lagi di seputaran 1.32722. Nah, ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold, nah ini dia rekan trader, gold, pola pergerakan yang terjadi gold hari ini kita lihat walaupun ada tendensi bearish, tapi sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati bullish ini menghantui. Sekali lagi walaupun terjadi potensi bearish, tapi bullish ini menghantui. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa emas ini pergerakan bisa sampai di level tertingginya itu di 3.391. Bisa. Tapi sekali lagi bahwa peluang untuk jatuh pun juga masih tetap ada. Oleh karena itu analisa saya dia ini masih bisa bergerak hingga level terendah di seputaran 3.350 dengan asumsi ketinggiannya di 3.391. Karena hari ini akan ada berita rekan trader, jadi harap diperhatikan. Dan untuk USD yang Jepang, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada USD yang Jepang hari ini. Sepertinya USD yang Jepang ini agak sedikit mengalami penguatan. Kita akan lihat bersama. Asumsi saya itu dia bisa naik hingga level tertinggi maksimum itu di seputaran sini nih. Sabar, kan saya lihat dulu. Nah, 147.834. Tapi sekali lagi juga harap diperhatikan bahwa pembalikan arah masih bisa terjadi dan dia bisa turun di seputaran 146.752. Nah, ini adalah pola pergerakan yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal dan untuk kalender ekonomi hari ini harap rekan trader perhatikan dengan seksama karena kalender ekonomi memang benar-benar akan ada hari ini. Kita bisa lihat bahwa nanti pada pukul 20:45 ada indeks manajer pembelian dan 21:00 indeks manajer pembelian non manufaktur. Ini harap sekali diperhatikan karena bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika sehingga bisa membuat pergerakan yang sangat signifikan terhadap aset-aset lainnya. Dan rekan trader, ini adalah website resmi kami, silahkan bergabung. Amarket selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader karena kita sangat peduli terhadap trader Indonesia. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Kiranya informasi yang kami berikan, analisis yang kami berikan
bisa menjadi acuan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader. Tapi tetap ingat, gunakanlah analisa kepunyaan rekan trader sendiri, karena itulah yang paling terbaik untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.